trauma yang tidak disadari itu apakah bisa hilang dengan sendirinya, misalnya ketika kita terima Yesus misalnya. Ini pertanyaan teologis, apakah kita percaya pada Yesus, sembuh trauma kita langsung semua damai sejahtera gitu ya. Iya kan? Contoh kita ngomong soal pandemik lah. Ya. Pandemi ini kan sesuatu yang sebetulnya membawa kita kepada pengalaman traumatis. Tapi saya yakin tidak semua orang sadar. Dari Kohandes tuh dia ada kata-kata pemuritan dengan trauma healing. Trauma sensitive discipleship ya. Trauma sensitive discipleship. Menarik. Trauma sensitive sebelum menarik itu artinya apa? Ya ini saya kesaksian. Bahwa saya dulu pernah satu ketika saya ditampar oleh guru sulung ibu saya. Oke teman-teman, selamat datang lagi di One Podcast. Yes. One Community Podcast. Saya Peter. Saya Yudi. Nah, Kami apa? Kami apa? Jupiter. Jupiter. Kita nggak pernah kenalan ya sebelumnya. Oke ya, kita dengan suasana baru, dengan tempat yang ya sebenarnya ini masih apa ya? Sementara ya gue ya. Sementara tapi ya sudah baru. Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu, yaitu beliau adalah General Sekretarinya Sinode GKMI tahun 2014 sampai 2019. Mantap ya. Mantap. Dan beliau baru saja lulus dari seminari di US, di S2 ya Ko ya. S2. Oke, please welcome Ko Andios. Oke. Thank you. Halo Ko. Halo juga. Ya. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Nah itu kalau Inggris kita nggak bisa. Oh. Please Indonesia. Oke. Oke, gimana Ko kabarnya Ko? Ya, puji Tuhan, sehat, baik. Ya. Tadi mungkin yang seminarinya apa mungkin bisa Oh iya. Teman-teman kalau mau tahu seminarinya, Ko Andios bisa jelasin. Siapa tahu ada tertarik juga kan untuk kuliah di US gitu. Ya, saya baru selesai dari program S2 Master of Arts Theology and Peace Studies. Jadi memang teologi dan studi perdamaian di Anabaptist Mennonite Biblical Seminary. Itu di daerah Elkhart, Indiana. Mungkin sekitar 2 jam dari Chicago, ya kalau teman-teman tahu Chicago Bulls. Nah, itu dari markas besarnya sekitar 2 jam lebih ya. Iya. Kota kecil tapi ya nggak punya pilihan yang lain. Cukup nyaman untuk kami bisa tinggal di situ. Iya. Oke. Kohandes di sana sama keluarga semua ya? Ya, kami datang dengan keluarga. Ya. Backgroundnya sendiri sebelum sampai ke sana tuh gimana kok? Maksudnya kok bisa? Ini kan menurut saya, nggak tahu menurut Peter, kok ada studi tentang perdamaian? Itu kira-kira tuh apa nih yang di dalamnya itu? Bisa cerita sedikit kan? Ya, kenapa studi perdamaian? Ya, terus terang saya sendiri memang punya cerita yang unik. Cikal bakal saya menemukan istilah damai itu ya sekitar tahun 2018. Waktu itu saya kebetulan sedang dinas saya di Sekretaris Umum Sinode GKMI. Memang kami banyak menggaungkan tentang teologi perdamaian, bagaimana kita GKMI diajak untuk membawa damai. Itu kan abstrak sekali. GKMI membawa damai. Damai itu apa? Gitu seperti apa kan damai? Terus juga saya pernah terlibat Youth for Peace. Wah, apa itu Youth for Peace? Ya cukup tidak mudah membayangkan damai. Tapi kemudian ketika saya mulai melihat realita, contohnya waktu itu ya politik di Indonesia ya, ada namanya politik identitas gitu kan, sangat kuat sekali. Pemilihan gubernur di Jakarta, kemudian pemilihan presiden. Itu saya lihat sendiri kan, kita masyarakat terbelah, dia kan pendukung Pak Jo, mendukung Pak Pra gitu. Ya, dan masyarakat menjadi terkesannya kan seperti diadu. Polarisasi. Nah, ini kan tidak sehat. Kita bisa lihat ini masyarakat kita terpecah. Nah, situlah saya merasa
ini ada sesuatu yang harus saya harus pelajari karena memang ini penting sekali. Bahkan sampai sekarang ya, betul sekarang sekali, ya. Betul. Nah, tahun 2018 itu juga momentum saya dalam pergumulan itu juga saya diutus untuk mengikuti pelatihan di Davao, Filipina. Itu ada satu institut, Mindanao Peace Building Institute, itu seperti pelatihan perdamaian. Ya, saya ikut 3 minggu di situ dengan teman-teman dari lintas agama dari berbagai negara nah singkat cerita ada satu sesi yang saya ikuti, kemudian simple dimulai dengan coba ceritakan apa arti namamu gitu kan. Nah, saya mulai mikir, nama saya ini Andi Octavian Santoso, ini artinya apa? Google search gitu kan. Ya kita lahir kan nggak pernah, ya kita tentu tahu nama kita Andi Octavian Santoso, tapi dalam perjalanan hidup kita kan kita nggak pernah tahu makna nama kita sesungguhnya itu apa dan kaitannya apa dengan panggilan hidup kita. Nah, ketika saya memikirkan itu, nama belakang saya khususnya Santoso itu saya search, itu kalau bahasa Latin, bahasa Inggris peace, yaitu damai sejahtera. Bahasa Latin juga peace itu bisa kemakmuran gitu. Damai sejahtera kalau bahasa Inggris, peace juga damai sejahtera atau kesejahteraan dalam bahasa Latin. Nyambung ya berarti. Jadi ya ternyata Santoso ini yaitu peace. Nah, jadi setelah mulai cikal bakal, ternyata ya saya harus benar-benar menggumuli itu dan. Nah, kampus Anabaptis Mennonite ini salah satu kampus yang paling lama untuk bidang teologi dan juga secara khusus yang menggumuli teologi perdamaian ini, khususnya di Amerika, di komunitas Mennonite, ya khususnya di Amerika Utara. Karena cukup panjang sejarah orang-orang Anabaptis Mennonite, mungkin kita pernah dengar bahwa mereka juga dalam sejarahnya pernah mengalami penganiayaan dan lain sebagainya. Disitulah cikal bakal teologi perdamaian. Ya, itu singkatnya. Kalau panjangnya nanti lagi, ya. 30 menit ya. Bisa, ya. Oke. Ya. Jadi momen perdamaian itu memang kadang tadi kau bilang, Andis bilang abstrak ya maksudnya. Iya. Damai itu apa sih? Damai itu nggak terjadi apa-apa kan gitu kan? Atau damai nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Nggak terjadi apa-apa. Terus tenang-tenang saja. Dan tadi kalau perbandingannya sama apa? Yang polarisasi tadi, yang politik identitas itu kan, ini apa sering berantem di media sosial. Padahal mungkin kejadian nyatanya juga nggak terlalu gitu kan. Tapi apa ya? Ada nggak pengalaman Kondius selain tadi tadi tentang apa ya, perdamaian atau tentang konflik atau tentang apa? Trauma tadi. Ya trauma tentang konflik atau apa gitu. Diskriminasi. Betul. Ya, jadi kalau kita melihat peace, damai sejahtera itu ya bagaimana supaya tidak abstrak. Dia harus berwujud, ya kan? Betul. Peace itu harus ada wujudnya. Ya kan? Harus bisa dirasakan. Betul. Misalnya kita bicara air nih. Air ini kalau tidak ada wadahnya ya wujudnya ya bisa air hujan, ya kan? Bisa sungai, bisa juga lautan. Betul. Ya, kalau air kita botolin begini mungkin kecil. Tapi kalau kita pernah namanya berada di samudra, kita tahu bukan airnya yang kecil, kitanya akan kecil. Jadi kita harus tahu wujudnya, yaitu wujudnya. Betul. Nah, ketika membayangkan itu, saya juga bergumul. Peace kan harus kita mulai dengan sederhananya, tentu berdamai dengan Tuhan ya, pencipta kita. Kemudian juga berdamai dengan diri sendiri. Ya, sebelum berdamai dengan orang lain. Sebenarnya yang paling penting berdamai dengan diri sendiri. Nah, dalam perjalanan spiritual saya juga, ya saya ternyata ketika saya maunya sekolah tentang teologi perdamaian, itu sebenarnya intinya ya saya harus berdamai dengan diri sendiri dulu ya berarti ya. Termasuk ya saya berdamai dengan tadi kan sederhana memahami siapa nama saya. Kenapa nama penting ya? Karena
itulah sebetulnya yang diharapkan orang tua saya ketika memberikan nama saya Andi Octavian Santoso, berharap menjadi orang yang membawa damai kan. Yes. Nah kalau kita dalam hidup kita ternyata kita tidak membawa damai, misalnya selama saya hidup kok saya membawa konflik terus, cara ngomong saya kok nyakitin orang, berarti wujudnya belum ini ya. nggak nyata Nggak ada. gitu kan. Orang nggak merasakan damai dengan hidup kita, malah jadi syak, jadi ya kan, kepahitan. Ya, kepahitan dan lain sebagainya ya. Nah makanya penting berdamai dengan diri sendiri, itu penting. Nah itulah yang saya juga temukan ternyata dalam studi. Buat saya studi itu bukan soal studi di Amerika gitu atau studi di, tapi sebenarnya mengenal diri saya sendiri, mengenal ya kerapuhan, ya kan, mengenal saya punya kelemahan. Yes. Dan termasuk saya ternyata ada trauma yang saya nggak pernah sadari. Ya, ceritanya sebenarnya sederhana. Jadi saya tahun 2019 bulan Agustus saya kuliah, kami ke Amerika. 2020 terjadi pandemi kan. Ya. Kita semua kaget. Ini apa gitu kan? Kita pikir hanya di Cina. Betul. Segala macam. Tapi kemudian ternyata itu seperti wave kan. Seperti tsunami, ternyata semua negara gitu, termasuk Amerika. Nah yang menarik di Amerika ini kita tahu waktu itu presidennya kan kita tahu ya sangat ceplas-ceplos. Nah ini virus dibilang virus dari Cina gitu kan, China virus, Kung flu, itu di statement publik beliau mengatakan. Nah itu pernyataan yang sangat rasis sebenarnya, tapi ada tujuannya. Kalau kita lihat tagline-nya beliau ketika naik itu kan Make America Great Again. Betul. Nah itu sebenarnya ini ya saya bisa ngomong, mereka ingin mengatakan bukan sekedar great itu adalah kalau kembali kepada white supremacy, kejayaan kaum kulit putih. Iya. Nah ini agenda yang sangat kuat di Amerika. Sampai itu ya, sampai ke arah politik ya berarti. Maksudnya jelas. di sana juga politik identitas. Iya, dimainkan juga. Dimainkan juga ya berarti. Dimainkan juga. Nah, dalam waktu-waktu itu pandemi, kemudian secara geopolitik itu terjadi begini kan. Nah, kemudian di Amerika sendiri terjadi letupan-letupan konflik tadi, ras misalnya. Ketika ada seorang yang bernama George Floyd, betul. Kemudian ya dia pergi ke toko, dia punya uang $20. Kok dicurigai dia melakukan sesuatu, ya dilakukan tindakan pengamanan yang terlalu over, sampai dia dicekik gitu kan. Lihat video, saya lihat videonya nggak bisa sampai selesai, saya nggak tahan. Dan peristiwa itu membuat saya juga marah waktu itu. Publik juga marah, kita juga udah pandemik, kuliah jadi online, semua stres gitu kan. Iya. Emosi juga naik. Nah, ketika mulai sadar kok saya juga marah, saya juga di situ kita bisa rasakan auranya, publik sangat marah di mana-mana, juga ada ya kerusuhan berkali-kali di kota-kota besar di situ, kemarahan publik. Nah disitulah saya merasa ada satu, setelah itu cukup nggak mudah memahami yang kita alami di Amerika itu. Publik sangat bingung, marah tadi, geram. Tapi saya sebagai orang yang baru datang dari Indonesia, saya pikir kesini saya mau studi perdamaian, kok malah situasinya tambah parah begini gitu kan. Malah ada konflik ya. Iya, konfliknya mirip-mirip seperti di Indonesia. Iya. Dan wah di situ saya mulai tertarik untuk belajar. Nah, puji Tuhan waktu itu saya ikut internship, kerja praktek. Nah, saya bergabung di satu lembaga namanya Faith in Indiana. Faith in Indiana itu satu NGO yang bergerak di banyak kota, state, tapi saya fokus di satu St. Joe County, jadi di daerah Indiana itu. Daerahnya ya. Nah itu bagaimana lembaga ini mendorong pemimpin lintas agama untuk berkumpul gitu, dialog. Nah karena pandemi dialognya lewat Zoom. Betul. Tapi sangat rutin kami membicarakan isu-isu seperti ini. Dan karena waktu itu mau pemilihan Presiden Amerika juga, kami juga
kita mengedukasi supaya orang-orang tidak takut memilih. Jadi jangan takut untuk menyuarakan suaramu, khususnya untuk orang-orang yang minoritas, istilahnya BIPOC ya, minoritas, black, indigenous, people of color, ya kan, supaya jangan takut menyuarakan pilihan. Nah, saya terlibat di situ. Nah, disitulah mereka mulai, ya dalam sesi-sesi pertemuan mereka bicara tentang sejarah masa lalu, gitu kan, konflik di Amerika, konflik sosial. Nah, pada saat yang sama saya mulai belajar tadi sejarah Amerika, dan tapi juga waktu itu saya masih belum tahu kira-kira apa, dan memang akhirnya semester berikutnya saya harus menulis tentang paper dari hasil internship ini. Nah, dalam situlah saya mulai pikir-pikir apa yang saya harus tuliskan, dan kemudian saya mulai belajar tentang trauma tadi, karena ada kemarahan juga, tapi saya nggak tahu marah apa gitu. Iya. Tapi kemudian saya proses kemarahan itu, kemudian saya diskusi dengan profesor saya, kemudian juga saya bahas di beberapa kelas yang lain, termasuk saya ikut kelas Christian Attitude Toward War and Peace, gitu kan, sikap orang-orang Kristen terhadap perang. Dan lah saya bingung, ini kelas kok konteksnya tentang perang, gimana sikap orang Kristen. Ternyata saya baru tahu bahwa orang-orang Kristen di Amerika itu mengalami pergumulan. Mereka karena konteks negara Amerika yang superpower, mereka menggunakan kekerasan militer, kekuatan dengan memperkuat militer mereka. Ini dilewati seorang orang Kristen. Betul. Bagaimana sikap kita? Orang Mennonite kan kita studi perdamaian, teologi kita perdamaian. Kok ini negara kita menganjurkan kita untuk perang, nyerang negara lain? Nah, dilema itu yang saya mulai tahu, orang-orang Kristen di sana mengalami pergumulan. Nah, dari konteks sana ya, maksudnya dari konteks yang warga Amerika ya. Warga Kristen Amerika. Betul. Nah, pada saat yang sama saya juga cerita kalau konteks kami di Indonesia, kami bergumul dengan masa lalu. Kita adalah negara yang pernah dijajah Belanda. Kita masih harus keluar dari masa lalu nih. Banyak sekali masalah-masalah sekarang yang karena kita nggak pernah selesaikan masalah-masalah yang terjadi masa lalu. Contohnya kita bilang kejadian 65, siapa yang tahu aktornya siapa? Ya kan? Sampai sekarang kita bertanya-tanya, ya kan? Kemudian masa-masa kemerdekaan itu, saya studi sekitar tahun 47 sampai 49 itu kan transisi pemerintahan Belanda ke Indonesia. NKRI. Nah, ternyata tuh banyak negara-negara yang bermain di balik itu kan. Situasi dunia pada waktu itu Cold War ya, perang dingin. Itu banyak sekali yang ingin masuk setelah transisi Belanda ke Indonesia itu. Nah, salah satunya termasuk sebetulnya Amerika itu sendiri. Ya kan? Nah, itu kalau kita lihat dalam masa-masa transisi itu pasti ada banyak kepentingan yang masuk. Nah, itulah masa-masa biasanya harus ada korban. Nah, korban-korban itu biasanya ya memang ya itulah kambing hitam. Nah, di dalam sejarah memang salah satunya orang-orang Tionghoa yang di Indonesia yang jadi korban, termasuk ketika saya menelisik hidup saya sendiri. Saya tahun 1980 itu ngalamin yang namanya trauma karena ada konflik sosial di Solo, itu kerusuhan etnis di Solo, itu ada peristiwa tahun 80. Itu kami tinggal di daerah Nusukan di Solo. Itu sampai ya itu kami ketakutan karena ya itu toko-toko banyak yang dibakar dan lain sebagainya. Dan bayangin anak kecil, tapi saya dengar suara kayak tank gitu, dar. Tapi nggak ngerti, nggak ada yang menjelaskan. Nah, kami disembunyikan di rumah tetangga kami, ya, dari tetangga kami janda, orang Jawa asli. Disitulah kami disembunyikan, ditolong. Ya. Jadi walaupun maksudnya trauma masa kecil tuh masih terbayang juga ya berarti sampai kemarin kalau Andias belajar peace studies itu ya? Iya, tidak terproses, itu masalahnya. Itu istilahnya unaddressed trauma yang tidak pernah diaddress, disadari, dan tidak pernah ditolong untuk
mencapai kesembuhan. Bahasanya kan apa ya? Kita tuh produk masa lalu, bener ya? Produk masa lalu ya. Yang itu kalau kan Ya. harusnya digali berarti ya, ya. Digali ya. Diselesaikan gitu. Diselesaikan. Nah, terutama yang terkait ketika kita sudah bisa memproses itu masih nggak ngerti itu kejadian Mei 98. Iya, Saya waktu itu kuliah di ya. Jakarta. Nah, peristiwa itu saya juga aktivis di kampus waktu itu. Saya ingat tanggal 13 Mei itu kita udah mau pergi ke kampus Trisakti. Kita mau ikut bela sungkawa karena ada penembakan di Trisakti 12 Mei. Saya ingat banget sore-sore itu. Udah mau rombongan karena saya di kampus juga terlibat kayak organisasi gitu kan. Kita mau tapi terus saya ingat wah saya masih ujian itu waktu itu masa ujian. Jadi wah masih ingat teman saya mau ke sana tapi masih ujian harus belajar. Jadi saya nggak jadi pergi. Kejadian 13-14 Mei itu Jakarta membara itu. Dan terjadilah itu peristiwa Mei itu. Itu membawa trauma juga pada kawan Yus. Nah waktu itu jelas kami ketakutan karena saya seumur begitu aja ya. Saya masih ingat kita kontrak di rumah kontrakan itu bahasa Jawanya perimpen. Rumah kontrakan kami itu masuknya gang kecil gitu 1 meter lebih, letter L gini masuk lagi. Itu sampai kita ada pagernya itu kita gembok. Beberapa dari kami laki-laki itu bawa kayu. Kita nggak tahu waktu itu kejadiannya seperti apa ya. Yang kita dengar telepon gitu, wah sana kerusuhan masa ke perumahan ini, masa ke. Jadi kita secara psikologis ketakutan. Secara teologis saya nggak ngerti ini kejadian apa, kenapa sampai terjadi seperti ini. Kami berapa hari itu nggak keluar rumah, kami makan nasi, ceplok telur, masak indomie, bertahan di situ. Nah sekali lagi. Setelah peristiwa selesai, kita kayak nggak ada yang memproses ini. Gimana harus emosi kita itu dikeluarkan, gitu kan? Nggak ada yang menolong kita untuk. Nah itu sekali lagi unaddressed. Jadi saya sampai masih punya ketakutan kalau peristiwa itu jadi lagi di Indonesia bagaimana, gitu kan? Itu kan akhirnya. Nah akhirnya dari peristiwa itu saya belajar tentang trauma bahwa trauma itu memang harus disadari. Ya, dan diceritakan ya berarti ya. Iya, kita ceritakan. Nah, kebetulan itu tadi ya saya dalam paper akhir saya menulis tentang The Wounded Peace Builder, seorang pembawa damai yang terluka. Bagaimana mencapai kesembuhan dari pengalaman diskriminasi ras melalui storytelling. Ya tadi cerita itu tadi. Jadi ketika itu saya coba akhirnya cerita peristiwa-peristiwa itu dan saya sambungkan dengan teori-teori tentang trauma, bagaimana kita bisa keluar dari trauma itu. Ya kira-kira begitu ceritanya. Wah, cukup serem ya. Cuma kalau tidak ngalami sendiri, tidak akan. Karena trauma itu kan benar-benar kalau kesenggol dikit aja sudah kepikiran macam-macam. Tidak betul. Sadar atau sadar sebenarnya? Jadi ketika saya melihat diri saya tadi mencoba berdamai itu sebetulnya simpelnya ya saya kadang orangnya walaupun saya kadang pendiam begitu ya. Saya dalam beberapa hal ketika ada letupan apa saya juga bisa terpancing kemarahan. Nah kemarahan itu yang saya juga bingung dulu apa yang menyebabkan itu gitu kan. Karena nggak bisa ngomong kan. Orang nggak bisa ngomong kan dia bisanya marah, dipendam sendiri gitu. Pendem kan karena terlalu banyak yang dipendam ya keluar jadi letupan-letupan. Nah ya tadi ketika saya belajar tentang trauma itu kecenderungannya tadi 3 itu teori dari Carolyn Yoder dalam bukunya The Little of Peace Building. Ya itu jadi orang pertama fight. Kalau kita lihat ada orang yang cenderungnya dia ada apa dia lawan, dia mengeluarkan kekuatan, menggunakan kekuatan. Sebenarnya dia melawan traumanya dia ya. Iya, jadi dia menunjukkan diri dia tangguh, keras, tough. Padahal di dalamnya rapuh kan. Iya, di dalamnya rapuh. Misalnya kita lihat orang kok di luarnya gila tatoan gitu, tapi
kecentok sedikit dia melempem baper misalnya, apa melempem Terus gitu. sebenarnya dia yang menunjukkan bahwa dia kuat di luarannya, tapi Menutupi dalamnya ya, rapuh. istilahnya menutupi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang punya kecenderungannya flight. Kalau ada masalah dia menghindari. Iya. Terbang ya. Kabur. Ya. Atau ya, yang ketiga freeze. Freeze. Ya, Nah, freeze. saya ada kecenderungan masing-masing, juga ada sedikit-sedikit lah. Flight saya pernah ngalamin memang beberapa masa dalam hidup saya punya kecenderungan itu flight. Ketika ada masalah, saya lari. Saya nggak berani menghadap. Ya. Nah, ya itu Mungkin aku juga ada trauma ya. salah satu Pasti ada ya. salah satu ya kecenderungan. Iya. Tapi bisa juga setiap Pasti semua orang lain-lain. mengalami 3 itu ya kok sebenarnya. Ada. Pasti ya, rata-rata kan kayak gitu kan. Ada yang Iya. mungkin Iya. udahlah diam aja lah gitu kan. Terus Iya. atau kadang wah ini ada masalah nih, aku Iya. hindari aja lah. Karena aku pernah Iya. mengalami hal yang tidak enak ketika Iya. Iya. itu kan. Ya. Ketika aku melakukan itu gitu. Ya. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara ya di dalam gereja pasti banyak trauma juga kan kok. Iya. Ya. Ya. Misal apa kok? Iya. Misal Mungkin ironis maksudnya orang diajak ke gereja, malah di dalam gereja tuh dia malah kayak merasa jadi tidak damai sejahtera. Ke Iya. gereja jadi trauma malah kalau Iya, mau diajak. Ya. Ada sih beberapa teman yang mau kemana ke gereja, malas aku sudah mungkin sudah jadi skeptis gitu loh. Ya. Dia punya pengalaman masa lalu mungkin dengan anggota ya nggak tahu Iya. bersama jemaat atau mungkin pastornya. ya bisa juga dia. kan. Jadi orang yang punya pengalaman traumatis tapi misalnya di khotbah itu dia dengar khotbah yang ya dia juga malah punya apa ya terulang kembali traumanya itu. Atau misalnya dia dengar jadi macam-macam ya. Iya, iya. Yang dialami, maksudnya yang dikhotbahkan dengan yang dialami dia nggak sesuai Iya, gitu ya maksudnya. nggak sesuai. Dia malah juga merasa tidak terpahami gitu kan. Iya benar. Di khotbahin begitu, ya traumanya nggak hilang. Contoh, ya simpelnya lah. Ya trauma yang tidak disadari itu apakah bisa hilang dengan sendirinya misalnya ketika kita terima Yesus misalnya. Ini pertanyaan teologis nih. Iya, iya, iya. Apakah kita percaya pada Yesus, Sembuh trauma semuanya. kita Langsung semuanya? damai sejahtera gitu ya. Iya kan? Belum tentu. Iya. Iya, iya. Contohnya ada banyak orang Kristen yang sudah Kristen tapi masih kecanduan misalnya, adiksi. Yes, yes. Ya adiksi itu bagian dari dia ingin flight atau ya Iya, fight tadi dengan misalnya orang yang ya pokoknya dia butuh objek yang lain untuk dia lari dari kenyataan ini bahwa dia punya satu sakit. Jadi sebenarnya trauma ini kan sakit ya. Tapi letaknya bukan fisikal, tapi di jiwa kan. Jiwa ya, Iya, mental ya. Psikis. Psikis ya. Iya kan? Misalnya orang yang takut untuk berenang. Kenapa dicari tahu udah dilesin renang? Setiap melihat air dia takut. Ya karena mungkin dia pernah punya pengalaman traumatis waktu kecil belajar renang, mungkin mau tenggelam. Itu simpelnya begitu, trauma. Kita suruh berani, ayo kamu bisa. Gitu nggak kan? bisa. Ya nggak bisa. Iya. Betul. Orang trauma naik pesawat terbang. Coba, apakah semua orang suka naik pesawat terbang? Banyak yang takut. Iya. Ya, dia minum katanya kalau mau terbang minum antimo dulu ya. Iya, supaya itu gabungan tidur. ya psikologis, psikis, ya kan, jiwa kita nggak bisa. Iya. Ya kalau di gereja mungkin kadang kita melakukan kesalahan terus dihakimin gitu kan. Bu. Dihakimin. Iya. Itu kan paling istilahnya Re-traumatize. Ya, trauma lagi kan. traumatisnya malah diulang kembali ya. Iya dihakimin itu yang Ya. Iya. kebanyakan ya mungkin ya. Ya. Maksudnya masuk gereja tuh harus kudus, Iya benar harus benar. suci tanpa celah kan gitu kan. Ya. Iya. Ya. Ketika melakukan kesalahan dikit langsung orang Ya. menunjuk dia semua kan. Padahal as a community kan kita Ya. Harusnya enggak gitu lah ya. ya harusnya kan Ya. sebagai orang yang harusnya ya Betul. sebagai orang yang telah Ya. mengenal Kristus yang Ya. damai sejahtera kasih gitu Ya. kan itu kan Ya. harusnya kan sebagai komunitas ya seperti itu. Nah Betul, itu mungkin betul. yang bikin trauma Ya. orang-orang Ya. yang nggak mau gereja lagi kan mungkin gitu Betul. juga kan. Betul.
Dan sekarang tuh kadang-kadang cenderung di gereja itu orang kalau ada masalah dia cenderung menutup diri terus tidak ke gereja. Itu ya apa namanya? Jadi freeze ya. Freeze atau flight. Flight betul. Nah itu kalau menurut Koandio sendiri kita sebagai sebagai teman-teman kita sebagai komunitas sih apa sih yang bisa kita lakukan kira-kira? Ini menarik juga. Jadi memang contoh kita ngomong soal pandemik lah. Pandemi ini kan sesuatu yang sebetulnya membawa kita kepada pengalaman traumatis. Tapi saya yakin tidak semua orang sadar. Ini nanti sadarnya adalah berapa tahun ke depan. Jadi tahun 2020 ini kalau kita sadarin, coba ini saya mengamati. Tahun 2020, 2021, 2022 saya setiap hari saya buka detik.com atau Kompas walaupun saya di Amerika dan saya lihat itu, saya nggak ngeriset, saya nggak sempat buat clipping, tapi coba perhatikan headline ayah melakukan kekerasan, tetangga mencabuli, itu lihat fenomena itu menurut saya itu bisa dipelajarin orang. Nah ini salah satu yang teori yang saya juga banyak pelajari untuk belajar di Pista di sini adalah mengenal cycle of violence, lingkaran kekerasan. Jadi sebetulnya orang yang mengalami peristiwa traumatis dia disebut korban kan, misalnya dia tiba-tiba di tengah jalan ditodong orang, ditusuk. Dia korban. Contoh ya, saya waktu di Solo kenapa ini ada traumatis karena saya punya paman saya satu ketika mengunjungi kami di daerah Nusukan itu sekitar jam 6 malam tuh dia tiba-tiba ditusuk orang. Jadi pulang tuh dia datang ke rumah kami berdarah dan perutnya ada habis itu dijahit sobek. Itu pengalaman traumatis untuk saya. Jelas saya punya kunjungan kok ngalamin peristiwa itu di Solo itu. Makanya orang yang flight tadi kan, orang yang flight dia kok flight apa? Flight. Kalau freeze mungkin Koandios akan diam aja, mungkin ya terkenang terus kan. Tapi kalau orang yang fight, dia akan bisa jadi pelakunya. Bisa jadi kalau dia ngalamin itu dia kan harus menemukan cara gimana dia bisa bertahan kan. Makanya dia mencari, misalnya dia orang yang belajar bela diri, itu juga untuk bertahan, punya pengalaman sebelumnya kekerasan, dia meridim dengan cara seperti itu. Nah itu tadi pengalaman itu traumatis. Nah itu harus ditolong sebetulnya orangnya. Jadi coba orang yang tadi siklusnya, kalau dia korban, dia sadar bahwa dia punya trauma, dia punya kecenderungan dari pelaku, tapi dia sebelum punya kecenderungan jadi pelaku, dia ketika dia sadar dia bisa exit. Jadi dia tidak masuk dalam lingkaran victim pelaku, tapi dia bisa keluar dari situ. Jadi dia jadi orang yang winner ya, dia nggak menjadi korban. Misalnya korban pernah mengalami peristiwa pelecehan begitu kan, paling sering dia bisa jadi pelaku. Makanya kalau kita perhatikan dulu dia korban waktu kecil, dia besarnya jadi pelaku kekerasan. Bisa jadi sih. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga kita perhatikan banyak kan fenomena pandemik. Ya itu juga sebenarnya mungkin korban dia kan melihat orang tuanya melakukan kekerasan. Nah triggernya adalah ketika dia mengalami masalah, dia nggak bisa menyelesaikan, dia nggak bisa cari objek tadi. Nah itu harus disadari ya. Kami ya misalnya saya dalam pernikahan dulu, awal pernikahan kan konflik itu pasti ada. Pasti. Nggak bisa ngomong gitu kan. Always. Loh itu kan kalau kita keluar menyatukan dua idealis ya pasti kan ya membara kan. Yang tadinya alim bisa jadi bisa jadi begitu. Nah saya menyadari begitu harus sadar bahwa kita punya potensi. Ya misalnya ya kita harus minta untuk
berarti kalau kita kembali tadi yang keselamatan ya, misalnya kalau kita udah terima Yesus, kita pasti tidak akan mengalami trauma itu kan. Ya enggak lah, maksudnya kan enggak lah gitu. Tapi kan kita berproses, kita harus ada komunitas yang mensupport gitu kan, supaya mungkin hubungan pribadi sama Tuhan juga membantu ya harusnya kalau semakin. Betul. Ya karena kan kita kan akan istilahnya kalau di renew terus ya, diperbarui terus pikirannya dalam Kristus kan gitu kan. Nah, maksudnya berarti kan tidak bisa terima Yesus langsung selesai semua gitu. Perlu ada holistik ya kalau istilahnya kan. Iya, pemuritan yang holistik. Pemuritan yang holistik. Kemarin aku baca dari Koandas tuh dia ada kata-kata pemuritan dengan trauma healing. Trauma sensitive discipleship ya. Trauma sensitive discipleship. Menarik. Trauma sensitive Sebelum menarik itu artinya apa? Sebetulnya itu hanya istilah untuk membuat orang tuh takut. Nah ini. Apa yang ngomongnya ribet ya? Ya. Itu menarik sih. Sebetulnya ya sebenarnya menjawab itu. tadi kalau Yudi bilang gimana sih cara supaya kita teman-teman yang trauma dengan gereja, entah tuh dengan pengalaman-pengalaman yang masa lalu ya. Gimana sih cara kita healing ya? Penanganannya. Penanganannya. Ya, itu menarik. Contoh ya, saya sendiri dulu nggak sadar bahwa saya selalu menghindar kalau disuruh pelayanan anak-anak. Jadi setelah saya lulus dari Bina Nusantara, saya dulu masuk sekolah teologi gitu kan biasanya disuruh pelayanan sekolah minggu segala macam. Saya tuh selalu menghindar ya. Tapi saya nggak ngerti kenapa. Sampai satu ketika saya ingat, ya ini saya kesaksian bahwa saya dulu pernah satu ketika saya ditampar oleh guru sekolah minggu saya di depan acara Bible itu apa? Bible camp. Bukan cerdas cermat Alkitab di gereja. Gara-gara salah jawab. Bukan saja, saya ikut nonton. Teman saya senyum, saya orangnya kan suka senyum-senyum. Dipikirnya saya ngasih tahu jawaban. Dan dia tanpa bilang, apakah kamu gini? Saya langsung digablet, digampar begitu dan di tengah-tengah. Saya langsung pulang, saya nangis. Bayangkan perasaan saya. Iya. Hancurnya seperti apa? Nggak ada yang bisa. Saya nggak pernah cerita sama mungkin waktu itu ya papa mama. Saya nggak pernah cerita. Dan itulah satu pengalaman yang Tuhan izinkan saya ingat itu. Saya proses, saya mengampuni. Tapi dampaknya saya sampai sekarang ya mungkin kalau ngajar sekolah minggu saya selalu masih ada ketakutan. Saya harus disembuhkan gitu. Itu hal yang simpel lah. Kaitan sama gereja. Tapi gini, tapi simpel tapi itu justru itu dalam banget. Dalam banget loh. Maksudnya kan terekam banget ya. Kadang-kadang kita gitu di gereja kadang kita nggak sadar. Nggak sadar, ya. Melakukan hal yang menyakiti banyak orang gitu. Dan terekam gitu. Dan itu harus dipulihkan kan semua kan. Jadi sebenarnya tesis statement simple ya. Hurt people, hurt others. Hurt people. Orang yang terluka, dia akan melukai orang lain. Heal people, heal others. Orang yang disembuhkan, dia bisa menyembuhkan orang lain. Nah sekarang bayangkan kalau orang yang aktivis, pelayan gereja, bahkan saya berani ngomong pendeta sekalipun, kalau dia tidak pernah terpulihkan ya di dalam hidupnya, dia melayani, dia bisa punya tendensi menyakiti orang lain, jemaatnya. Secara langsung atau secara langsung? Tidak langsung. Saya pernah di Surabaya ada tetangga, kalau saya sebut tetangga bahaya nih, saya cari. Ketahuan. Ada satu kolega kami yang begitu, seorang pengkhotbah, tapi dia suka mukulin istrinya. Oh ini dokternya kenceng loh kalau ngomong doktrin, ahli. Tapi ya itu, dia kemudian pisah dengan istrinya karena istrinya udah nggak bisa lagi. Nggak kuat ya. Kalau dia emosi dipukulin. Ya saya nggak usah sebut. Iya nggak usah sebut merek ya. Tapi itu satu dan saya sama sadar. Sekarang pun saya banyak refleksi tentang pelayanan saya waktu dulu saya pelayanan di Gembala. Saya katakan
ada banyak hal yang saya ternyata mungkin belum Dari terpulihkan. trauma ya belum boleh. Jadi saya pun sadar ada mungkin kesalahan dalam pastoral, dalam Ya, lain khotbah, suka menghakimi Ya, di benar, mimbar gitu kan, suka ngomong tentang dosa orang lain bukan dosa diri Ya, saya ya, sendiri. ya. Itu mungkin tidak sadar kan? Saya tidak sadar kita bisa pakai ya doktrin ayat Alkitab Iya, benar. Untuk membenarkan diri sendiri iya, kan sebenarnya. membenarkan diri sendiri, padahal kita nggak sadar bahwa itu ya kita juga harus ditolong, Ya, ya, dipulihkan. betul. Jadi itu. Menarik sih apa? Ya. Hurt people, hurt Hurt others, heal heal people, people, heal others. others. Ya, ya. Itu bagus banget. Iya, Benar-benar. Tapi memang harus sih, maksudnya di dalam komunitas, di dalam gereja memang kita perlu sih ya, perlu Ya. pemuritan yang holistik ya istilahnya ya gue ya. Pemuritan yang holistik. Iya kan, bukan cuman istilahnya kalau kita pemuritan cuman Jadi doktrin gitu head kan. knowledge Ya, saja, betul. kamu ngayat hafalin Alkitab bagus. Betul. Tapi gimana kamu cara ngomongin, ungkapkan perasaanmu dengan sehat. Misalnya kalau kamu marah, gimana cara kamu ungkapkan marah. Yang sehat, Misalnya di dalam pelayanan, buat saya misalnya dulu kalau saya konseling pranikah, pertanyaan saya simple, sudah pernah konflik belum? Dan bagaimana menyelesaikan konflik? Iya, iya. Wah, saya nggak pernah konflik, Pak. Saya baik-baik. Konflik dulu baru nikah. Kalau belum pernah konflik nggak usah saya bahaya ya. nggak usah saya tabiskan. Konflik dulu, belajar mengatasi. Menarik. Sudah bisa, ya ayo tabiskan. Kalau belum, ya kasihan nanti istri atau pasangannya kalau kita belum pernah bisa menyelesaikan konflik dengan baik. Ya. Sudah terlanjur nikah itu bet. Konflik dulu. Ciptakan Harus banyak belajar konflik dulu. ya, mengatasi konflik Iya, dulu, iya, mengatasi konflik. mengungkapkan kemarahan, bercerita secara- ya. dengan cerita. Simple nih, Iya. ini anak saya yang pertama itu udah kritis. Dia kalau ngeliat kami argue, ya memang masih dalam pemulihan, kadang suara keras atau apa, intonasi. Dia kritis. Why don't you just Sit down Yeah. and talk. talk, I mean, nggak perlu marah gitu loh. Iya, Maksudnya iya. argue boleh, tapi nggak perlu marah, nggak perlu suara keras. Nah, dia udah bisa kritis. Ini kan teologi perdamaian Dari anak kecil ya. dari anak kecil. Dia bisa kritis. Kalau orang argue tuh boleh, Iya. nggak usah emosi gitu kan. Iya, perdamaian tuh bukan tanpa konflik ya, bukan tanpa Perdamaian masalah itu kan? bukan namanya konflik, tapi bagaimana kita bisa ya belajar untuk mendengar satu sama lain, ya kan? Ya belajar untuk harmoni, belajar untuk berbeda tapi tetap sama-sama. Kan suami istri kan berbeda, Beda orang. tapi bersama-sama. Gitu. Nah, itulah wujud perdamaian itu sebenarnya simpelnya ya dimulai dari diri sendiri, ya. kemudian dimulai dengan orang lain, komunitas, bagaimana kita memperlakukan anak kita ngelihat kita ini membawa damai atau enggak, gitu kan? Setiap ngelihat papanya, aduh, nggak ada sejahtera gitu. Iya. Atau merindukan kehadiran kita, Betul. ya kan? Sama di dalam organisasi, kita nggak usah nyebut diri kita ini pemimpin, simpel aja. Kalau kamu nggak ada, orang seneng atau enggak? Kalau orang merindukan, aduh, enak ya dulu ya Pak Andius sama yang sekarang kok beda misalnya. Oh itu berarti kehadiran kita membawa damai. Kalau kehadiran kita, wah iya, setelah nggak ada kamu, organisasi kita malah mati. Beneran ya ada gue. Beneran gak ada kamu. Tapi yang Nah, saya itu- tadi gitu. garis bawah itu mungkin sampai anak kecil tuh memang Ya, secara langsung ya, secara perasaan tuh dia tuh sebenarnya kepingin peka. peka Ya, peka. Ya, dengan kedamaian itu loh. ya, Jadi ya memang harusnya kita harus seperti itu ya maksudnya. ya. Iya. Harus benar-benar lihat sampai anak kecil aja kalau orang tuanya bertengkar tuh dia sakit. Dia Hatinya bisa sakit, hatinya ya. sedih. Ya, sedih juga. Bisa ya Nah kalau tadi kita jangan sampai lingkaran tadi menurunkan anak kita. Betul, nanti anaknya juga Anak-anak kita bisa juga. Jadi ya itulah. ya holistik ya. Ya, ya. Oke. Ini udah 40 menit nih. mantap. Dari Konde sendiri lah, maksudnya Ya. closing statement atau kira-kira apa nih yang Pesan-pesan buat pesan-pesan buat kita, buat anak-anak muda, buat keluarga-keluarga muda misalnya Ya. gitu kan. Ya. Tentang apa tadi trauma dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Buat saya simple ya, know yourself, know your traumas. Jadi
kenali diri kita dan kenali trauma-trauma kita dan jujur, dan ya kita bisa proses, minta Tuhan untuk berkarya, membawa kita kepada kesembuhan yang holistik. Jadi menjadi seperti Kristus itu untuk saya adalah sebuah perjalanan. Kita nggak akan sampai tujuan sebelum kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi jangan takut kita jatuh bangun. Kita belum sempurna. Ya, pendeta tidak ada yang sempurna, gitu kan. Seorang ayah jangan menjadi ayah yang sempurna. Belajarlah ayah yang selalu belajar untuk menjadi sempurna. Ya. Jadi itulah menjadi seorang pelayan. Ya udah, terus belajar. Kenali diri kita, trauma kita minta untuk berproses supaya kita bisa menghentikan siklus kekerasan untuk generasi kita yang lebih baik. Kita melayani generasi ini dengan baik, generasi selanjutnya akan melayani generasinya dengan lebih baik. Jadi itulah yang kita bisa lakukan. Thank you. Oke, thank you Kang Andios menyempatkan diri untuk podcast bersama kami. Dan ya kita terberkati ya dengan podcast hari ini, sangat terberkati. Dan ini knowledge sangat baru ya, maksudnya yang baru. Pertama awam jadinya ini jadi ini ternyata sangat penting gitu loh. Sangat penting, dan mudah-mudahan apa tadi discipleship apa tadi? Trauma sensitive discipleship. Trauma sensitive discipleship itu bisa istilahnya ya Kang Andios bisa sharing-sharing juga lah ke gereja-gereja yang lain atau apa. Jadi komunitas yang lain, jadi kita semua bisa ya istilahnya growing bareng-bareng. Growing bareng-bareng, bertumbuh bersama-sama. Dengan senang hati. Terima kasih kesempatannya. Thank you Kang Andios, thank you. Oke, teman-teman, thank you udah dengerin podcast hari ini. Semoga terberkati dan pasti terberkati ya teman-teman ya. Pasti ya. Pasti. Mudah-mudahan. Oke, see you. Bye-bye. Bye. Bye-bye.